Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Berjumpa lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Nah, materi hari ini kita sudah memasuki bab 6 setelah penilaian tengah semester, yaitu materi mengidentifikasi teks Pabel. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian, ciri, unsur, dan jenis Pabel. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi tentang Pabel atau legenda setempat yang dibaca dan didengar. Indikator yang pertama yaitu menyimpulkan ciri unsur cerita Pabel yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua yaitu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita pada teks yang dibaca atau didengar. Pengertian Pabel. Apa sih Pabel itu? Secara etimologis, Pabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Cerita Pabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Pabel termasuk jenis cerita fiksi. Fiksi itu berarti tidak nyata ya, bukan tentang kisah kehidupan nyata. Pabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita Pabel berkaitan erat dengan moral. Selanjutnya ada ciri-ciri Pabel. Yang pertama, Pabel mengambil tokoh para binatang. Jadi Pabel itu tokohnya harus para binatang ya, seperti harimau, kelinci, atau kancil ya. Ada lagi buaya, kura-kura, jadi tokohnya itu harus binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Jadi tokoh para binatang itu memiliki sifat baik, sifat buruk ya, seperti halnya manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Nah, dalam cerita Pabel, binatang itu bisa berbicara ya seolah-olah seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, jadi cerita Pabel itu adanya sebab akibat. Seperti cerita tentang kancil, itu juga terdapat sebab akibat ya. Yang kelima, Pabel menggunakan latar alam. Bisa berupa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Nah, yang keenam yaitu ciri bahasa yang digunakan. Biasanya dalam teks Pabel itu menggunakan kalimat naratif atau peristiwa. Kalimat naratif itu kalimat yang menjelaskan berupa narasi ya. Nah, ini ada contoh kalimatnya. Katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian yang B, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak normal atau percakapan ya, biasanya bahasanya tidak resmi. Unsur-unsur Pabel. Nah, biasanya Pabel memiliki unsur yang pertama yaitu tema. Tema atau ide pokok atau inti cerita dalam suatu Pabel. Yang kedua, tokoh. Pemeran dalam cerita. Nah, dalam Pabel terdapat beberapa tokoh ya. Yang A yaitu tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis itu tokoh yang baik hati. Kemudian tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Yang C adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis yaitu tokoh penengah antara baik dan jahat. Dia sebagai penengah. Dan kemudian yang F yaitu figuran. Figuran adalah pemeran pembantu. Yang ketiga, penokohan. Penokohan memiliki sifat atau karakter watak yang dimiliki tokoh. Apa bedanya tokoh dan penokohan? Penokohan itu lebih kepada sifat karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut ya. Kemudian yang keempat, latar. Latar, tempat atau waktu suasana dalam cerita.
Yang kelima yaitu alur. Alur adalah jalannya cerita. Nah, alur juga terbagi menjadi beberapa alur ya. Yang A, alur maju. Alur maju yaitu masa kini ke masa yang akan datang. Dari cerita masa ini kemudian ke cerita masa yang akan datang, itu alur maju. Nah, kemudian B, alur mundur. Masa kini ke masa lalu, yang menceritakan masa lalu atau flashback, itu disebut dengan alur mundur. Yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur ya. Bisa menceritakan masa yang akan datang, kemudian flashback lagi ke masa yang akan lalu, itu alur campuran. Nah, yang keenam, sudut pandang. Gaya mengarang dalam bercerita ya. Sudut pandang itu gaya mengarang dalam bercerita. Biasa dari sudut pandang orang pertama disebut dengan aku atau saya ya. Dan sudut pandang orang ketiga, nama tokoh bisa dia, ia, mereka ya. Yang ketujuh, amanat pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa berupa amanat tersirat atau tersurat. Apa itu makna tersurat? Makna tersurat itu makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut berpendapat bahwa dituliskan dalam teks tersebut. Ya, berarti makna tersebut mudah dipahami ya, benar-benar tersampaikan. Kemudian makna tersirat, makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Ya, jadi maknanya sulit untuk dipahami. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, ada beberapa jenis fabel. Yang pertama, fabel alami. Fabel alami merupakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Ya, dicontohkan kura-kura itu bersifat lamban, singa, buas, dan ganas. Dan juga menggunakan alam sebagai latarnya, bisa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Nah, fabel alami ini benar-benar fabel yang nyata sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Kura-kura biasanya berjalannya lamban dan singa itu buas. Latarnya pun di alam, ya bisa di hutan, sungai, atau kolam. Nah, yang kedua ada jenis fabel, fabel adaptasi. Fabel adaptasi, fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Nah, biasanya fabel adaptasi ini menggunakan latar zaman sekarang, bisa di rumah, di jalan raya ya. Nah, ini misalnya kalimatnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Nah, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Jadi menggunakan latar zaman sekarang. Itu disebut dengan fabel adaptasi. Nah, tugasnya kalian baca terlebih dahulu teks fabel yang berjudul Belalang Sembah. Bisa dibaca di buku paket halaman 195 sampai 196. Kemudian, rangkai cerita peristiwa yang terdapat pada cerita fabel tersebut dan tentukan tokohnya. Nah, ini ada contohnya. Fabel 1 tentang belalang sembah ya. Peristiwa pertama, semut pergi ke gua-gua untuk mengambil makanan. Nah, kemudian kalian lengkapi peristiwa kedua yang mana, peristiwa ketiga yang mana, dan peristiwa keempat yang mana.